Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ketemu lagi dalam acara Mutiara Iman pagi ini bersama saya Miftahul Huda. Mari kita sejenak untuk kembali merenung kepada diri kita masing-masing, untuk melihat kepada diri kita masing-masing, untuk thalabul ilmi, belajar agar kita tidak kesasar di dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ketika seseorang hatinya gundah, seseorang hatinya gelisah, tentu dia perlu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kajian kali ini kita akan membahas sedikit tentang zikir, artinya menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan di dalam sebuah riwayat, di mana di dalam riwayat itu sanad pertamanya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak meriwayatkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat itu, Sayyidah Aisyah menyampaikan sebuah riwayat, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saddidu wa qaribu wa abshiru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan melalui riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, saddidu, bersihkan dirimu. Kita disuruh untuk membersihkan diri. Kenapa kita disuruh untuk membersihkan diri? Karena jiwa yang bersih itu yang akan mudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara membersihkan diri? Membersihkan diri itu bisa dengan berpuasa, bisa dengan sholat, bisa dengan sedekah, bisa dengan amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh sebuah riwayat, idza qamal abdu yusalli, apabila seorang hamba berdiri melakukan salat, utiyat bidunubi wa ju'ilat ala ra'sihi wa atikihi. Ketika seseorang salat takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram itu disebutkan untuk mengangkat tangan itu adalah khotwal mangkibai. Khotwal mangkibai itu menurut Imam Rafi'i itu disebutkan ciri-cirinya adalah ibu jari ini sejajar dengan daun telinga. Bukan di depan dada, tapi sejajar dengan daun telinga. Itu disebutkan seperti itu dalam Majmu' Syarhil Muhadzab Imam Nawawi. Ketika seseorang sudah takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram seperti itu, dosa-dosanya diletakkan di atas pundak, di atas kepala, kemudian yang lainnya ditaruh di atas pundak. Fakullama raka'a sajada, setiap kali rukuk dan sujud, saqatat adzunubu anhu, dosanya berguguran dari atas kepala, dari atas pundak. Ini artinya sholat itu membersihkan seseorang, membersihkan diri seseorang. Kemudian selain sholat itu juga berpuasa. Berpuasa itu juga membersihkan diri. Kita disuruh membersihkan diri. Namun kita tidak boleh merasa diri itu bersih. Kita nggak boleh sama sekali merasa diri bersih. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah ayat, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Allah berfirman seperti itu di dalam surah An-Najm ayat 73. Allah berfirman, jangan kamu merasa dirimu suci, dialah yang maha tahu siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kita berusaha membersihkan diri,
tetapi kita tidak boleh merasa bersih. Karena kalau merasa bersih, maka nanti dia merasa tidak perlu membersihkan diri lagi. Sementara itu, badan ini merupakan sebuah ibarat dari jiwa kita. Badan kita walaupun kerja atau tidak kerja sehari semalam pasti akan mengeluarkan kotoran. Demikian juga jiwa kita sehari semalam itu akan menimbulkan dosa, baik dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk itulah kita disuruh menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, setelah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membersihkan diri setelah kita membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah sampaikan waqaribu, dan dekatkan dirimu. Kita disuruh mendekatkan diri kepada Allah. Gimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Dengan cara berzikir. Berzikir itu adalah menyebut. Berzikir kepada Allah artinya menyebut kepada Allah. Maka sekurang-kurangnya berzikir itu adalah dengan menyebut Allah. Ketika seseorang di dalam tarikan nafasnya, menghembuskan nafasnya, di situ dibarengi dengan kalimat Allah, 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 maka itu adalah berzikir. Kalau ada orang yang mengatakan nyebut Allah itu bukan berzikir, nggak ada manfaatnya, itu salah sama sekali. Kenapa begitu? Menyebut nama Tuhannya kok tidak bermanfaat? Kalau menyebut nama Allah itu dikatakan tidak berzikir, berarti dia punya Tuhan selain Allah. Entah siapa Tuhannya, tidak punya Tuhan dia. Nama Allah enggak, itu bukan Tuhannya itu. Kalau ada orang yang berzikir Allah dikatakan tidak berzikir, berarti dia punya Tuhan selain Allah. Kenapa kok demikian? Karena di dalam surah Al-Muzammil ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurisma rabbika," dan sebutlah nama Tuhanmu. Kita disuruh menyebut nama Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Kalau dia mengatakan nyebut Allah itu bukan zikir, berarti dia punya Tuhan selain Allah. Sementara Allah sendiri menyampaikan wadhkurisma rabbika, sebutlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Ya Allah. Jadi ketika nyebut Allah, 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 itu adalah berzikir, bukan tidak berzikir. Lalu apakah berzikir itu harus Allah, Allah, Allah begitu? Ya juga tidak. Bisa subhanallah, bisa astaghfirullah, bisa Allahu Akbar, bisa alhamdulillah. Ketika menyandingkan nama Allah dengan yang lainnya, yang berkaitan dengan Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan asma-asma Allah, maka itu juga termasuk berzikir. Dan zikir itu luas. Termasuk sholat itu juga berzikir. Allah berfirman, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu juga termasuk berzikir. Jadi zikir itu bukan sesuatu tertentu seperti astagfirullahaladzim, subhanallah. Kalau nggak begitu nggak berzikir, tidak. Banyak zikir itu. Kalimat-kalimat zikir itu banyak. Termasuk tadi Allah. Ketika seseorang menyebut Allah, itu berarti dia telah berzikir kepada Allah. Dan itu besar manfaatnya. Yang menciptakan kita adalah Allah. Yang mengantarkan kita ke dalam surga adalah Allah. Yang mengantarkan manusia ke dalam neraka adalah Allah. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika seseorang menyebut Allah, itu masuk kepada zikir. Bukan tidak zikir. Dan itu besar manfaatnya. Bukan tidak besar manfaatnya. Disinilah perlunya kita mengaji kepada kiai. Kita mengaji di pondok pesantren. Bukan hanya sekedar mengaji pada YouTube. Apa nggak boleh mengaji pada YouTube? Boleh, tapi setelah itu temui ustadz, kiai yang ngajar di YouTube itu. Seperti contohnya Imam Syafi'i. Sebelum belajar kepada Imam Malik, Imam Syafi'i menghafal dulu kitabnya Imam Malik bernama Al-Muwatta yang terdiri dari 4.000 hadis. Ketika Imam Syafi'i itu menghafal, lalu menghadap kepada guru yang membuat kitab namanya Al-Muwatta itu, lalu mengatakan, "Guru, aku mau belajar kepada guru." Lalu guru menyampaikan, "Kalau mau belajar dengan aku, hafalkan dulu kitab Al-Muwatta." Lalu si sang murid bernama Imam Syafi'i muda ini menyampaikan, "Al-Muwatta sudah di sini, guru." Lalu beliau langsung belajar kepada
Imam Malik. Ini artinya kalau dianalogikan sekarang, belajar di YouTube-nya dulu, setelah itu baru ketemu dengan ustadz atau kiai yang mengajar itu. Itu sudah dicontohkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau belajar itu harus ketemu dengan guru. Jadi sanadnya jelas. Oleh karena itu, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belajar kita harus bersanad. Ketika kita belajar kita harus punya guru yang bisa berhadapan. Kalau belajar tanpa guru, maka guru yang masuk di situ adalah setan. Rasulullah sampaikan, qaribu, dekatkan dirimu. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir. Nah, berzikir itu yang menghantarkan kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah nanti yang akan masuk kepada diri kita. Setelah itu Rasulullah sampaikan, wa absyiru, dan gembiralah kalian. Kita disuruh bergembira. Kenapa kita disuruh bergembira? Karena ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memasukkan kita manusia itu dengan amal. La yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Kalian tidak masuk surga karena amalnya. Lalu sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah? Demikian juga engkau ya Rasulullah tidak masuk surga karena amal? Dijawab, wala ana, demikian juga aku. Illa ayataghammadani Allahu bi rahmatin, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Rasulullah sampaikan, wa malu, dan beramalah kalian, fa inna ahabbal a'mali indallahi adwanuhu, karena amal yang paling disukai oleh Allah itu adalah yang rutin, wa in qalla, walaupun sedikit. Ternyata walaupun yang menyebabkan masuk ke dalam surga itu adalah rahmat Allah, kita masih disuruh beramal oleh Rasulullah SAW. Untuk itu mari kita beramal. Mari kita beramal soleh, tidak usah dengarkan orang-orang yang tidak jelas mempersempit ibadah. Asal ibadah itu adalah ada dasarnya, kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.